Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ihsan Yazi dengan NIM C1C021195 dari kelas R12. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang cara menghitung pajak. Cara menghitung pajak ini ada dua cara, yaitu dengan menghitung PPN dan menghitung PPH. Untuk yang pertama, menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus, yaitu tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak DPP atau 10% dikali DPP, agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut. Contohnya, Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta, maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang sama dengan 10% dikali 100.000 sama dengan 10 juta. Jadi PPN 10 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Eka dari PT Indah adalah 10 juta. Objek-objek yang dikenakan PPN adalah penyerahan BKP atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP atau JKP, ekspor BKP berwujud ataupun JKP oleh PKP. Tarif PPN sebagai berikut. Yang pertama adalah tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus 0% yang diterapkan atas ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak atau JKP. Yang ketiga adalah tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5%, dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Yang kedua adalah cara menghitung PPH. Menghitung penghasilan bersih selama setahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Penghasilan bruto didapat dari gaji ataupun upah dan tunjangan. Yang kedua adalah menghitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Setelah mendapat penghasilan bersih setahun, untuk mencari penghasilan yang tidak kena pajak, tarif PTKP terbaru 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan wajib pajak yang telah menikah, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung suami. Yang ketiga adalah menghitung PKP. Setelah mengetahui besaran PKP tadi, kemudian tentukan presentasi penghitungan pajak penghasilan PPH yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah PKP kurang dari 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Yang kedua, PKP antara 50 sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan yang terakhir adalah PKP di atas 500 juta dikenakan tarif pajak 30%. Yang ketiga, latihan soal. Toko Samsung menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Lalu berapakah PPN terutang toko Samsung yang wajib disetorkan? Jawab. Total DPP atas penjualan 20 kulkas sama dengan 20 dikali 5 juta sama dengan 100 juta. PPN-nya 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Jadi PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samsung adalah sebesar 10 juta. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPH pasal 25 atau 29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPH terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Syarat menggunakan norma perhitungan itu adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak. Penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Besaran norma penghitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah presentasi NPPN ini terbagi atas. Presentasi NPPN dikelompokkan menurut wilayahnya sebagai berikut.
Yang pertama adalah 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Yang kedua adalah ibu kota provinsi lainnya, dan yang ketiga adalah daerah lainnya. Presentasi NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Presentasi NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak atau tidak sebelumnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Presentasi NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia. Norma penghitungan khusus. Pasal 15 Undang-Undang PPH memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan norma penghitungan khusus menghitung penghasilan neto. Tujuan dari penggunaan norma perhitungan khusus adalah menghindari kesukaran pertimbangan praktis atau kelaziman usaha di sektor usaha tersebut. Norma ini dipakai untuk perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dan dalam negeri, wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, dan bentuk perjanjian bangun guna serah atau build, operate, dan transfer atau yang lebih dikenal dengan BOT. Cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Contoh soalnya yaitu Rizky merupakan salah satu dokter umum yang membuka praktik di kota Surabaya selama masa tahun pajak 2018. Rizky ini memiliki penghasilan bruto sebesar 740 juta. Bila Rizky menggunakan perhitungan dengan norma penghitungan penghasilan neto, hitunglah berapa penghasilan neto dan BPH pasal 21 terutang bila status Rizky adalah belum kawin atau tanpa tanggungan. Berdasarkan kasus di atas, maka perlu dilihat terlebih dahulu beberapa tarif penghasilan neto yang terdapat dalam lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 17 tahun 2015 untuk pekerjaan praktik dokter umum. Oleh karena tempat praktik adalah di kota Surabaya itu sebagai ibu kota provinsi, maka tarif yang digunakan adalah 50%. Adapun perhitungan penghasilan itu dan pajak terutangnya adalah sebagai berikut. Penghasilan itu sama dengan 50% dikali 740 juta sama dengan 370 juta. Penghasilan tidak kena pajaknya sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajak sama dengan 370 juta dikurang 54 juta sama dengan 316 juta. Lanjut ke PPH 21 terutang ya 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 66 juta sama dengan 16.500.000. Dan hasilnya tadi dikurangi sehingga dapat total PPH 21 terutang 2018 nya adalah 49 juta. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.